Jauh di era Victoria, sebuah objek luar angkasa aneh muncul di tata surya kita. Apakah itu asteroid atau mungkin komet? Baru pada Oktober 2017 kita menyadari dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Namanya Oumuamua yang merupakan bahasa Hawaii untuk pengintai. Bukan cuma berbentuk unik, sangat memanjang dan pipih. Objek ini juga melaju sangat cepat sehingga gravitasi matahari kelihatannya tidak terlalu mempengaruhinya. Jadi, batu aneh pengembara ini sebenarnya apa? Para ahli awalnya mengira ini seperti asteroid, tapi saat melihat lebih dekat, mereka menyimpulkan kemungkinan besar ini adalah komet. Mereka percaya komet ini didorong semburan gas kecil yang disebabkan oleh hangatnya matahari yang bisa menariknya keluar jalur alaminya. Selain dari cara bergeraknya, bentuk Oumuamua juga istimewa dibandingkan komet lainnya. Objek langit seperti ini memantul sekitar 4% dari cahaya yang menyinarinya. Anehnya, Oumuamua punya sifat reflektif 2 kali lipat. Sayangnya, kita tak bisa mempelajari objek aneh ini lagi karena dia sudah meninggalkan tata surya kita. Kita sudah mendengar banyak cerita tentang segitiga Bermuda, dari peristiwa misteriusnya hingga penjelasan ilmiah yang sangat mendetail kenapa semua itu terjadi. Nah, kamu pasti terkejut saat tahu versi segitiga Bermuda di luar angkasa yang diklaim telah dilihat oleh beberapa astronot. Mereka bilang ada kilatan cahaya yang intens saat mereka melewati lokasi tertentu, yang kemudian mereka sebut sebagai anomali Atlantik Selatan. Mungkin begini penjelasannya. Pertama, kita harus memahami bahwa medan magnet bumi tidak sejajar sempurna dengan sumbu rotasinya. Ada area sekitar 200 km di atas Atlantik Selatan di mana jenis radiasi tertentu letaknya dekat sekali dengan permukaan bumi. Saat melewati lokasi ini, komputer berhenti bekerja dan staf luar angkasa melihat ledakan cahaya kosmik yang kusebutkan tadi. Setahu kita, ada 8 planet di tata surya kita: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tapi mungkinkah ada planet ke-9 di luar sana yang belum kita temukan? Beberapa astronom yakin itu ada, dan saat ini mereka menyebutnya planet 9. Lokasinya tampaknya jauh di luar Neptunus, planet ke-8 yang kita kenal sejauh ini dan yang terjauh dari matahari. Masalahnya, kita sudah pernah salah. Pada tahun 1801, kita menemukan Ceres, yang kini kita kenal sebagai asteroid terbesar di tata surya. Namun, awalnya kita yakin itu juga planet. Dan kamu pasti tahu cerita tentang Pluto. Pertama, kita yakin Pluto adalah sebuah planet saat menemukannya pada tahun 1930. Tapi kemudian, kita mengklasifikasikannya ulang sebagai planet Katai. Karena planet 9 begitu jauh, kita kesulitan memotret dan mempelajarinya sehingga statusnya masih belum pasti. Agar para ahli bisa melacak planet 9, cahaya harus bergerak jauh dari matahari sampai sana dan kembali lagi hampir sejauh itu. Para astronom mampu mengamati sekitar 30% dari area di mana planet ini seharusnya berada. Mereka juga memperkirakan akan butuh sekitar 4 tahun lagi untuk mempelajari sisanya dan membuat kesimpulan. Nebula pada dasarnya merupakan awan debu dan gas yang sangat besar di suatu tempat di luar angkasa. Beberapa di antaranya berasal dari bintang yang sekarat setelah meledak. Lainnya terletak di tempat bintang-bintang baru mulai terbentuk. Itu sebabnya beberapa nebula disebut pembibitan bintang. Warna dan ukurannya bisa begitu beragam, tapi ada satu nebula yang menarik perhatian para astronom karena bentuknya yang indah. Namanya nebula persegi panjang merah dan terletak di rasi bintang Unicorn, sekitar 2300 tahun cahaya dari kita. Kita belum tahu persis apa yang menyebabkan bentuknya unik, tapi kemungkinan ada 2 bintang pada intinya. Kedua bintang ini bisa menciptakan 2 kerucut debu terang yang kemudian membuat nebula ini seperti persegi. Yang lebih membingungkan dari formasi ini adalah nebula ini menampilkan sesuatu yang disebut emisi merah diperpanjang. Artinya, debunya punya cahaya kemerahan tertentu. Sulit mencari tahu apa yang menyebabkannya, tapi 2 bintang potensial di tengah itu pasti menjadi penyebabnya. Ingat pas aku bilang Neptunus adalah planet terjauh di tata surya? Jaraknya sekitar 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding kita. Jadi, masuk akal kalau Neptunus adalah planet terdingin. Tapi kejutan, ternyata tidak. Dan para ilmuwan belum menemukan alasannya. Pada tahun 1989, pesawat antariksa NASA Voyager 2 melewati Uranus dan Neptunus. Voyager 2 menemukan bahwa Neptunus lebih hangat daripada tetangganya, meski lebih jauh dari matahari. Para ilmuwan pun membuat banyak teori untuk menjelaskan penemuan mengejutkan ini.
Salah satunya berkaitan dengan perbedaan gravitasi antara Uranus dan Neptunus. Warna biru Neptunus lebih intens daripada Uranus, jadi peneliti NASA meyakini ada bahan kimia tak dikenal lain di atmosfer Neptunus. Itu bisa menjelaskan suhunya yang tidak biasa. Cuacanya juga bisa menjadi penyebabnya. Neptunus ternyata memiliki angin terkuat dan badai termasif di tata surya kita. Pada tahun 1989 misalnya, Voyager 2 mendeteksi badai salju besar di Neptunus yang mereka namai bintik gelap besar. Badai ini lebih besar daripada bumi namun menghilang pada tahun 1994. Jadi, hanya sedikit yang bisa kita pahami tentangnya saat ini. Angin ekstrim ini bisa mendorong metana beku melalui atmosfer planet dan mengacaukan suhunya. Uranus sendiri agak aneh jika dilihat lebih dekat, selain karena planet ini adalah bola gas besar tentunya. Kenapa begitu? Ya, pertama, Uranus berputar miring, membuatnya terlihat seperti menggelinding mengitari matahari seperti bola. Orientasi aneh ini sekitar 90 derajat penyamping, mungkin disebabkan semacam tabrakan besar yang terjadi di masa lalu. Kemiringan ini juga menjadi alasan kenapa Uranus memiliki musim paling ekstrim di tata surya. 1 tahun di Uranus sama dengan 84 tahun di bumi. Selama sekitar seperempat periode ini, matahari bersinar lurus di atas kutub utara atau selatan Uranus. Ini bisa menjelaskan perbedaan besar antara suhu tahunan tertinggi dan terendahnya. Mari kita lihat planet-planet yang kecil sebentar yuk. Maksudku Merkurius dan Pluto. Merkurius adalah planet terkecil atau terkecil kedua jika kita menghitung planet katai Pluto tadi di tata surya kita. Merkurius juga yang terpadat kedua setelah bumi, dan ukurannya juga makin kecil sekaligus makin padat. Kita sudah lama mengira bahwa planet kita adalah satu-satunya yang aktif secara tektonik, tapi kemudian kita menemukan bahwa Merkurius juga masih aktif. Jadi, mungkin itu sebabnya Merkurius menyusut dan makin padat seiring berjalannya waktu. Atmosfer Pluto membuat para ilmuwan bingung hingga saat ini. Mereka mengungkapkan bahwa Pluto punya sekitar 20 lapisan di atmosfernya, serta lebih dingin dan lebih padat dari dugaan awal. Tim New Horizons NASA juga menemukan bahwa planet kata ini melepaskan nitrogen dalam jumlah besar tiap jamnya, tapi entah bagaimana Pluto bisa terus mengisi ulang nitrogennya yang hilang. Mungkin karena aktivitas geologis yang intens. Sama seperti kebanyakan peserta di acara pencarian bakat, kita juga punya bintang gagal di tata surya. Maaf, Jupiter, kami lagi ngomongin kamu. Ini mungkin bukan deskripsi yang paling tepat dalam hal fakta astronomi, tapi beberapa ahli menyebut Jupiter sebagai bintang gagal. Alasannya mirip dengan bintang. Jupiter punya banyak bahan kimia seperti hidrogen dan helium. Pada saat yang sama, Jupiter tidak memiliki massa yang cukup untuk memulai reaksi fusi di intinya untuk berubah menjadi bintang. Bintang menghasilkan energi dengan mencampurkan atom hidrogen di bawah panas dan tekanan yang ekstrim yang menciptakan helium. Saat proses ini berlangsung, bintang melepaskan cahaya dan panas yang memberinya penampilan dan suhu khasnya. Bagaimana caranya? Ya, sebagai permulaan, bintang memiliki jumlah gravitasi yang signifikan agar bisa memicu proses fusi itu dan mengubah dirinya menjadi bintang. Jupiter harus 70 kali lebih berat. Secara teori, jika bisa menggabungkan banyak Jupiter, kita mungkin punya bintang baru. Tapi sayangnya, di tata surya kita, Jupiter harus tetap menjadi gumpalan besar gas, tapi yang ukurannya paling besar kok.